Kenapa? Kuping. Ini mas, kemarin habis liputan komedi rutin, show orang Batak semua yang tampil, gendang telinga kayak ditonjok mas. Itu treatmentnya orang Batak terhadap gendang telinga gitu ya, ditonjok-tonjok ya. Ya, orang Jawa kan ketipung ya kan? Diketipung. Kintang-kintang ya. Orang Batak apa sih ini alat musik ini? Kencang-kencang, itu tenggorokannya aman itu ya? Kayaknya mereka aman, yang dengar yang nggak apa. Itu apa enggak? Pita suaranya jadi Pitagoras. Jadi ilmuwan. Ilmuwan matematika. Aduh. Iya. Tapi kita sebenarnya belum bikin artikel soal komedi rutin yang terbaru ya. Oh, belum nggak sih? Saya belum menyunting artikelnya. Oh iya mas, ini lagi mau dikerjakan. Tuh, lupa mas. Ya. Coba kita bahas aja ya komedi rutin. Saya pernah nonton sih waktu itu. Yang kedua kalau nggak salah. Kedua, Yang saya kedua. nonton 2 kali. Jadi kita bandingkan experience-nya gitu kan. Udah berapa kali? 4 kali kan? Sekitar 4 kali. Yang pertama itu waktu itu kita belum ada tuh seberapa pecah. Jadi masih pembahasan biasa? Pembahasan biasa. Ya, saya nonton di tahun baru. Tahun baru. Januari dan yang edisi paling terakhir tuh. Bulan apa? September? November. November. Iya, November. Itu selalu di markas ya? Selalu di markas, ya? betul. Sebenarnya kalau kita membahas venue markas tuh ya gitu ya. Comika Kecil, Comedy Club, intimate. Comika Comedy Club ini Iya. sangat intimate, nyaman gitu ya. Sudah sangat nyaman. Mungkin apa? Yang berbeda-beda sensasinya mungkin adalah perjalanan kemarinya, mas. Kalau naik motor. Kalau naik motor gimana? Kalau saya kan naik motor tuh, saya dari arah pusat sana ngelewatin ini Simpang Gotri tuh. Itu jalan apa sih? Ada tulisannya. Itu yang fontnya jelek sekali. Fontnya warna-warni. Ampun, PLT Heru jelek Konsepnya sekali. apa? Namanya kayak penjaga kulkas di markas. Iya, namanya kenapa kayak penjaga kulkas di markas Somika yang orang Jawa ya? Orang ini di Purwokerto. Jaksel ini. Ini Jaksel. Harusnya namanya kan mix English ya, kode switching antara English dan bahasa Indonesia. Kok namanya Gotri gitu kan? Atau mungkin memang Go 3. Go 3. Ya. Pergi 3. Iya. Ya kan padahal persimpangan 4 ini kok 3. Itu taman bukan ya kan? Di brandingnya taman tapi itu mas, Simpang Gotri. Tahu nggak sih? Ini ya, Itu sama sekali tidak seperti taman. Saya cari ya di Google. Taman kanak-kanak pun tidak. Ini ada dari selatanjakarta.go.id nih. Simpang Gotri adalah taman ikon baru Kelurahan Mampang. Iya, aduh icon. Gokil nggak sih? Kelurahan Mampang ya mas. Kita sebagai orang Jawa ya sedikit menghina-hina orang Jaksel di jatuhnya ya kan. Emang jelek mas? Gimana? Aduh. Kalau Mas Indra gimana? Saya kan naik transportasi umum. Di atas itu kalau di Jalan Monginsidi Tendean itu ada jalan layang di atas khusus busway. Oh, jalur layang. Jalur 13. 13, koridor 13. Rawa Barat. Kalau paling dekat sama markas Somika namanya haltenya adalah Rawa Barat. Masalahnya curam sekali. Kalau yang pernah, waduh curam banget itu kalau ada orang hamil keguguran itu. Asli. Ya Allah, ketawa lagi saya. Jangan tertawa ini. Prihatin. Tapi ini kan di ruang redaksi ya, Iya, tertutup tertutup. ya kan, tidak ada yang mendengarkan sama sekali. Nggak ada yang tahu lah ini. Harusnya tidak ada yang tersinggung ya kan. Tapi itu memang halte terdekatnya situ lah. Halte terdekatnya situ, nama haltenya udah berubah Pasar Santa segala macam, itu tidak usah kita bahas ya kan. Kita langsung konsep acaranya aja. Kalau konsep acaranya komedi rutin itu sebenarnya gimana sih? Komedi rutin itu adalah ini sih. Usaha dari Rizky Teguh dan Bonar Manalu untuk produktif, mas. Menjadi produktif menulis materi baru setiap bulannya. Mereka menantang diri untuk bikin pertunjukan yang di setiap penampilannya mereka memakai materi fresh, belum pernah ditampilkan di show manapun. Di open mic kan gitu belum di kali ya. Baru ditulis kali itu. Iya, baru ditulis. Iya. Itu semacam entrepreneur di dunia. Iya. Stand up comedy. Itu entrepreneurship. Aku akan membuka panggung sendiri. Didukung kantor, kita akan membuat show sendiri. Karena FOMO memang ya, kalau misalnya kita tidak produktif ya. Di zaman-zaman sekarang ini lah, kita kan komika juga gitu ya, kita lihat semua komika membuat konten. Waduh, kok membuat konten semua, lucu-lucu pula. Di komen-komen Rio Dumatubun api-api gitu. Keren kamu mas. Keren mas. Kamu keren mas. Di komen Panji pun tidak ya, kadang-kadang ya, aduh mas Panji ini nge-view doang nih kan. Tidak di komen kita ini kalau bikin konten. Ada rasa FOMO pasti ya sebenarnya. Kayak merasa ini kan, kalau
kok saya leyeh-leyeh ya? Iya. Kok teman saya produktif ya? Iya. Apalagi Ristak tuh, dia sukanya kan tidur-tiduran di situ sambil nonton YouTube dia. Di belakangnya fisikal nih. Kayaknya mungkin ada rasa tergugah gitu ya untuk bikin show sendiri. Terpantik sih pasti. Lah, soalnya ini komika-komika nasional tuh udah main-main di TV gitu kan. Diundang-undang podcastnya Kaesang. Variasi karir komika udah mulai banyak ya Mas? Iya, betul. Ceilingnya makin tinggi gitu kan. Ada yang di podcast Kaesang ya kan, itu jalur-jalur sedikit pemerintahan ya kan. Ada yang jalur-jalur industri TV yang dilapor Pak ya kan. Ya, ada. Ya itu bukan aparat ya, itu aparat bohongan itu ya. Orangnya sama Mas, yang di podcast Kaesang sama yang di lapor Pak. Orangnya sama. Ada Kiki Saputri sama ya. Kiki. Tapi ingat ya. Tapi kan menghibur siapa Mas, kok tiba-tiba kita cuma berdua loh. Itu kasih kado. Iya, saya kan ini ya mengingatkan. Tapi waduh. Tapi itu tidak berhubungan dengan seberapa komedi rutin ya kan. Ya ini makanya variasi barunya mereka bikin pertunjukan rutin yang entah bagaimana menjadi cetak biru untuk pertunjukan rutin lainnya tuh ternyata. Role model. Role model. Iya, ada koktailnya punyanya Firza Monyet sama Mas Putra ya. Betul. Ada botolan juga. Botolan tuh Ilham Setiadi. Bocah tololan apa ya? Bocah tolol bahasa Jawa. reguleran. Bocah tolol reguleran. Ini nggak tolol sih mereka. Iya. Masa orang tolol bisa ikut ini ya berkampanye ya kan nggak mungkin. Prabubuk masa tolol. Ya, tidak dong. Sangat cerdas. Tapi ini sih yang mengawali adalah komedi rutin. Begitu. Saya tuh yang pengen saya puji dari komedi rutin adalah murah harganya. Harga tiketnya murah tuh. 35.000 cuma. 35.000. Beli padang lauk tunjang ya itu segitu itu. Padang lauk tunjang segitu. Mungkin orang akan memilih kita akan nonton stand up komedi apa makan ya. Biasanya stand up komedi dulu mahal. Karena ini kan hiburan mewah mulai. Hiburan mewah ya. Oh, nggak mau lah, saya mau makan aja gitu kan. Bisa buat makan 3 kali segala macam. Ini enggak nih, harganya bisa masih mulai sama. Berpikir orangnya. Kayaknya datang ini nggak rugi-rugi amat. Iya. Dan niatnya aksesibel karena mau diunggah di YouTube. Betul. Terakhir di wawancara sayangnya terlalu banyak memaki ya. Tidak bisa masuk di YouTube. Agak sulit nyensornya, pasti capek. Itu kan harus di crop dulu, dihilangin audionya, terus dimasukin kayak suara. Semua harus ada suara itu. Dan sulit ya. Dia setiap kayak titik koma ada ngomong pepak-pepak gitu. Pepak. Iya, agak sulit gitu kan. Dan itu menghentak gendang telinga tadi. Selamat datang di Toko Podcast episode berapa ini benar? Jauh. Tapi belakangan malah ini Mas, kerja sama Comika ID kan. Itu yang mulai Januari. Yang waktu saya liputan tuh mereka ada neon box Comika ID. Jadi agak serius tuh. Terlalu ini ya, akan lebih terpecut lagi. Betul. Kesian banget. Cuma gimana, ini ada kontradiksi nggak sih? Murah tapi nggak terlalu sold out gitu. Itu kesalahannya di sisi marketing Comika atau dari kok 35 nih terlalu murah, ya udahlah beli tapi nggak datang gitu. Ada ini deh. Iya, kayaknya ada Nothing Tulus terus atau kalau Nothing Tulus kan sebenarnya untung-untung aja ya Mas. Walaupun orangnya nggak ada tapi kalau untungnya mah untung sih kayaknya. Cuma mungkin di era harga tiket stand up mulai makin mahal, orang tuh kalau beli tiket stand up yang murah jadi ada curiganya gitu Mas. Mungkin gitu ya. Mungkin ya kayak gimana, agak sulit juga. Kok murah ya ini, jangan-jangan biasa aja. Tapi harusnya dengan nama Bonar Manalo dan Rizky Teguh. Tapi ya justru malah ini kok Bonar Suci 10 sama Rizky Teguh Suci 8 kok cuma 35. Nah itu. Padahal ditanggung Comika tuh sebenarnya kayaknya. Itu mungkin harus diadakan sesering mungkin juga sih. Biar orang tahu biar tahu rutinnya ya. Iya, tahu rutinnya. Walaupun murah tapi ternyata bertahan ya gitu. Walaupun harga tiketnya setara dengan show stand up Malang di tahun 2012. Itu terlalu murah. Betul. Bahkan stand up Turen Mas. Iya, gitu Mas. Terakhir. Kayaknya zaman sekarang nggak ada nih cara stand up 35.000. Ya ini. Opsi sih ini mungkin. Opsi, betul. Nah tadi kan stand up-nya nggak jadi diupload di YouTube. Ada sih diupload di Instagram tipis-tipis. Tapi ada satu episode yang podcast yang diupload. Iya, itu full ya? Tauko podcast. Kayaknya nggak tahu udah full apa enggak.
Tapi swearingnya masuk tuh, maki-maki. Kayaknya masuk deh. Cuma yang paling memang Nothing tulus aja kayak. Nothing tulus. Iya. Dan dia maki-maki penonton 35 kok nggak soto. 35 kok nggak soto. Dan kayaknya kurang prepare ya. Tapi kayaknya di episode selanjutnya udah cukup prepare tuh. Kalau selanjutnya sih makin oke sih, kayak makin menawarkan konsep itu. Kayak ngajak tamu gitu kan. Ngajak tamu. Oh iya, yang saya nonton itu yang saya nonton di YouTube itu pakai kursi markas tuh, yang kursi IKEA. Itu duduk bersama terus mereka pukul-pukulan segala macam. Kemudian yang aku nonton secara live itu dengerin Hermana, lucu banget. Lucu karena Rin waktu podcast itu act out juga ya. Kan podcast ini didengarkan audio tuh dia tetap act out gitu. Jadi suara yang keluar dari verbalnya itu juga firm gitu. Dia tuh act out. Aduh, act outnya agak serem ini kalau kita omongin ya. Itu agak serem, tapi yang lucu adalah mereka tuh ngomongin kayak salah satu adegan di episode SpongeBob sebenarnya. Yang cacing besar Alaska itu loh. Dorong. Ada respect gitu terus ya, penonton SpongeBob bahak sekali. Penonton sangat-sangat terhibur, menangis tuh penonton. Waktu itu yang di saya liputan juga ini sih Mas, sama Bari. Sama Mas Bari. Kobari. Mas Bari. Atau Bari ya. Ngajak Mas Bari tuh bahas tentang mereka kan si Ristek dan Bonar kan dua-duanya orang Batak, orang Sumatera. Tapi ternyata mereka tidak lebih tahu jalanan Sumatera dibandingkan Mas Bari. Iya juga ya. Karena kan sudah muter Sumatera dari lintas Sumatera dari pesisir kanan dan kiri. Iya. Nyebut nama kota yang berulang gitu kayak. Ini saya ngulangnya nggak bisa ya, kayak Muko apa gitu. Kayak nama minuman ya di Indomaret gitu kan. Muku. Terus dia tak bisa tahu aspal di daerah Aceh itu baru gitu-gitu juga. Maksudnya terlalu detail nggak sih itu untuk terlalu detail. Koko gitu. Iya. Mereka itu kalau Simpang Gotri mungkin nggak tahu ya. Bonar sama Ristek. Simpang Gotri di mana ya? Di Purwokerto apa? Karena Gotri. Tapi penampilan mereka ketika stand up tuh gimana tuh? Ini kan bukan show ya. Ini kan kayak sebenarnya kayak open mic sebenarnya. Iya, open mic yang di eskalasi. Jadi kayak lebih lebih ada jaminan lucu nggak sih sebenarnya nggak ada sebenarnya tetap open mic sih. Eskalasinya tuh cuma dari bungkus aja tuh. Iya betul, karena dibungkus ini open mic spesial gitu kali ya. Kayak open mic spesial. Mengandalkan sosok aja. Iya, mengandalkan sosok. Sebenarnya posternya juga tidak terlalu effort ya kan. Tapi malah oke ya posternya. Itu raw sekali. Saya mengingat zaman-zaman kayak ini ya musik-musik punk atau musik-musik hardcore zaman dulu. Ada foto ditempel kan. Iya. Itu kayak stand up awal-awal juga nggak sih Mas? Iya sih. Stand up awal-awal kan kita belum main editan-editan banyak tuh. Kita pasti nyari lokasi keren terus kita foto di sana nanti. Iya, betul. Kita pasang tulisan. Tapi itu kebetulan foto-foto lucu tuh. Kayak misalnya foto Ristek lagi telanjang dada ya kan. Perutnya gede banget terus kayak itu foto mereka yang pakai kostum orang Britania. Iya. Dan kenapa ya Ristek itu di foto itu dia wajahnya ceria banget. Kayak dia kayak wah ini adalah baju favoritku gitu. Sementara benarnya biasa aja. Pakai kaos kaki bola lah. Iya, kaos kaki bola. Kenapa nggak kaos kaki merah biasa ada Adidasnya gitu. Stripe. Ada stripe-nya. Berarti kalau emang bukan show, itu berarti mereka nggak kayak selalu siap terus kayak pace-nya firm banget gitu nggak ya? Memang nggak ternyata Mas. Ini sih. Aku nonton 2 kali kan. Aku nonton 2 kali tuh bergantian tuh. Di pertama kali nonton Bonarnya nggak siap, di yang kedua kali Risteknya nggak siap. Jadi mereka memang kayaknya nggak akan pernah seragam sih sensasi nontonnya. Oh alah. Ristek tuh malah kalau waktu saya yang nonton Ristek sangat siap. Sangat siap. Sangat lucu bahkan. Dia kayaknya mau lanjut bisa sejam bisa tuh kayaknya. Dia cuma lupa urutan doang waktu waktu tampil tuh udah setengah jam belum ya? Udah setengah jam. Terus dia lupa urutan. Habis ini bahas apa ya? Dia nyontek dulu ya teman-teman. Dia selalu memaki ketika nggak tahu dia kenapa gitu kan. Gitu ya, kayak kenapa mengisi kekosongannya itu dengan selalu memaki kayak pepe itu. Tapi dia itu sebenarnya mindsetnya itu bagus banget untuk
naik ke komedi rutin karena dia menekankan diri ke apa yang meresahkan dia kala itu. Betul. Yang waktu saya nonton tuh dia bahkan bikin materi dari kejadian yang baru terjadi 2-3 hari yang lalu. Kan komedi rutin yang ku tonton itu hari Senin, hari Sabtunya dia kerja buat Tretan Muslim mempersembahkan 5 komika cacat. Iya. Dia nge-handle, dia pas itu? Iya, nge-handle Mas Salman 3 roda tuh. Itu diceritakan. Jadi Mas materinya satu storytelling solid itu. Dari awal nelpon bahkan. Nelpon itu udah lucu. Oh, disclaimer dulu. Dia kan seorang ini ya yang punya disabilitas yakni cerebral palsy. Ya, cerebral palsy. Nah, kita punya temen namanya Mas Dani Aditya. Ya. Memang kayak susah tuh ngomong. Emang Salman 3 roda itu kalau ngomong juga susah ya? Kayaknya iya deh, sulit ngomong memang. Kayaknya itu salah satu kesulitannya orang cerebral palsy utamanya adalah di motorik kan. Motorik. Ya, akhirnya ngomong agak berat itu. Mungkin sebenarnya dia ngomongnya lancar tapi otot-ototnya tidak mau bekerja sama gitu kan. Kita nggak ngerti. Tapi itu dari mulai telepon, dari jemput, hari acara sampai mau mulangin itu semuanya ada kejadiannya. Jadi solid gitu. Full set tentang itu? Full set tentang itu. Itu kalau diulang lagi masih lucu sih harusnya. Iya. Kalau yang aku nonton itu, dia waktu itu disuruh sama, dia kan merasa gendut kan. Waduh saya kok gendut banget ya. Terus dia ngobrol sama CEO Comika, namanya Mas Angga, disuruh intermittent fasting. Kayak kok ngapain kayak puasa ya? Jadi keresahannya itu seputar-seputar itu, lucu banget. Dan apa ya? Kayak relate banget karena dia beneran resah gitu. Cara pembawaannya menyampaikan kayak beneran emosi nyampe ya. Kita ingat ke depan ya. Itu dia kayak bisa act out-nya segala macam. Itu sangat-sangat di-feel gitu, banget gitu. Yeah. Kalau Bonar tuh sebenarnya lebih variatif malah Mas dalam satu act gitu. Kalau Ristek kan kuat di observasi mikro sama storytellingnya dia kan. Iya juga, saya baru sadar loh itu. Iya. Kalau Ristek itu jago banget observasi ternyata. Iya. Kan dibilang ini sama Mas Panji, Seinfeld Batak. Lucu banget. Katanya Mas Panji ini Seinfeld Batak dia. Aneh bener. Seinfeld katanya orang Yahudi bukan, ini Batak di sini. Iya. Bagus banget itu Seinfeld Batak ya. Itu bisa jadi judul show dia itu. Judul show-nya pakai nama orang keren. Seinfeld Batak. Iya. Yahudi Batak. Ya kan. Kalau Bonar tuh macam-macam tuh kayak range-nya di komedi rutin paling enggak. Di komedi rutin tuh dia selalu bukanya dengan riffing gitu. Iya dia karena ini dia tuh pernah cerita kalau di show-nya yang di Medan sama Ristek juga sama Ilham Abai itu penontonnya disuruh apa cerita gitu. Enggak. Disuruh neriakin. Disuruh heckling kayak heckle mic di sini. Nah, kalau di penonton Medan disuruh kayak gitu ya kan. Wah. Senang ya. Itu keseharian gitu. Nah, itu kayaknya mau mencoba itu juga. Seperti di APK. Kayaknya sih gitu. Di yang saya pertama kali liputan kan Bonarnya nggak siap tuh. Dia ngeluarin riffing. Saya curiga apakah ini cuma untuk memadatkan durasi biar 30 menit nyampe. Terus yang di kedua dia siap, materinya bagus, tapi depannya tetap ada riffing. Terus akhirnya penasaran saya tanya, ini kayak mau pancing. Penasaran saya tanya. Nggak ada tapi ini serius. Nggak ada punchline. Penasaran. Ini kalau nggak ada punchline-nya ke bitre gitu. Gimana? Saya tanyain, ternyata dia emang ingin menjadikan itu treatment penampilannya. Jadi di tiap penampilan dia akan riffing di depan, dikhususkan untuk penonton-penonton yang baru datang ke komedi rutin. Coba diamatin deh, pasti ditanyanya, ada yang baru nonton komedi rutin, terus penonton itu pasti ditanya. Ternyata Bonar terinspirasi dari interaksi pendeta di gerejanya. Pendeta di gerejanya itu suka nyambut. Beneran itu? Iya, suka nyambut jemaah baru gitu. Ada yang baru nonton komedi rutin di gereja ini. Enggak ada. Ada yang baru ibadah di gereja ini. Terus ditanyain, nggak ada ditanyainnya sih, tapi cuma di absen dia selamat datang, semoga suka gitu-gitu. Ada nilai-nilai Nasrani ya di dalam stand up-nya. Dia kan cukup religius juga. Sebenarnya cukup religius sih, benar-benar. Dan dia dulu ini juga ya, paduan suara juga. Tapi kalau
aku ngelihat Bonar sebenarnya itu materinya itu lebih banyak di relationship sebenarnya. Iya, belakangan ini ya. Ngobrolin Karena baru nikah juga sih. Iya, pernikahannya dia. Iya. Sama Mbak Desi. Namanya siapa ya? Desi ya, betul. Iya. Kayaknya Desi deh. Ya seputar itu gitu. Iya. Ya kalau misalnya melihat itu lucu aja sih. Kayak dia ngomongin istrinya nonton gitu. Istrinya ikut, selalu ikut. Istrinya nonton gitu. Kadang ada gini mas, materi dia buka suatu premis yang mungkin dia tahu istrinya nggak cocok. Setuju, kan? Jadi dia ngomong, mungkin ini istriku akan marah setelah ini, tapi begini, dia buka premis. Lucu. Iya. Aku, wah ini berani juga ya di depan istrinya ngomong kayak gitu. Tapi fair game kan berarti. Ya fair berarti. Yang penting ditonton ya kan. Iya. Berarti mungkin dikomputin dulu sama istrinya. Betul. Kan? Itu penampilannya sih mungkin kalau penonton kecewa sebenarnya yang salah tuh penontonnya mas menurut saya. Oh gitu. Iya. Ya, karena 35.000 ini. 35.000. Maksudnya selama penampilannya utuh materi dari awal sampai akhir terus nggak bakar panggung, maksudnya nggak nonjol penonton di baris depan gitu kan. Menjadi satu pertunjukan yang normal aja selesai sampai akhir itu sebenarnya kan udah kan ini latihan gitu. Iya. Jadi memang tanpa beban sih harusnya. Yang murah juga soalnya murah ini ya. Iya, murah. Waktu podcast itu sebenarnya nambah ini ya. Karena kan dia suka pukul-pukulan di TikTok tuh. Oh iya sih. Di TikTok tuh pukul-pukulan kan. Ya. Nah, itu dibawa tuh. Sebentar mas, sambil ngecas. Oke. Sambil ngecas. Saya sambil ngomong boleh nggak nih? Nggak apa-apa, saya sambil dengerin mas. Iya. Tidak ada yang mendengarkan di sini. Jam dinding pun tertawa lagi. Saya tunggu aja, coba. Aman. Bisa, aman. Tadi kan konsepnya komedi rutin itu ada podcastnya. Iya. Tapi kayaknya waktu di Comika ID berkembang ya. Nggak cuma podcast atau ganti. Berkembang sih. Berkembang. Jadi podcastnya tetap ada. Oh enggak, ganti betul. Ganti. Betul, ganti. Diganti ini konten mereka mas. Yang pukul-pukulan di TikTok. Pukul-pukulan itu yang pakai filter. Cuma ini pukulnya bukan pakai ini. Nah, Begini. pakai ini. Nah, saya lihat Odi di situ. Odi kan pembawa acara bagaimana tuh? Jadi host. Jadi dipukul juga nggak? Karena saya concern banget dia itu kayaknya agak rapuh ya orangnya. Dilihat dari anatomi tubuhnya sih seperti ranting dahan gitu sih. Iya, enggak maksudnya kalau dilihat di story-storynya dia agak galau gitu kan. Tiba-tiba makan nasi goreng jam 2:30 pagi. Waduh itu jelas lambungnya meronta sih. Iya, tiba-tiba dipukul sama ini kan, waduh gimana tuh? Mana orang Sunda ya? Dia ikut karena ini. Bonar dan Ristek merasa tidak adil ada 3 orang di atas panggung, kenapa yang pukul-pukulan cuma kita berdua. Itu bukan keadilan. Itu bukan keadilan. Itu kesalahan mereka sendiri. Itu bukan konsep keadilan. Jangan ada pukul-pukulan harusnya. Soalnya Odin nanyain cuma ngelempar pertanyaan. Gini. Tanya terus kamu juga harus dipukul. Akhirnya dipukul juga. Dipukulnya apa kepala? Kepala mas, kepala. Kalau Bonar sama Ristek pukul-pukulannya kepala beneran gitu. Iya. Makanya dengan tiket 35.000 itu sebenarnya meng-cover biaya cedera kepala. Nggak ngerti. Enggak harusnya. Cuma ada Panadol ekstra aja di atas. Itu Panadol ekstra kalau pusing gitu kan. Nanti diredam dulu pakai paracetamol. Tapi kalau cedera mah nggak ada. Pendarahan otak itu Pendarahan otak atau meningitis itu nggak ada. Bener nggak ada. Itu pakai gimmick itu dan melibatkan penonton. Lah penontonnya dipukul. Penontonnya disuruh ngelontarkan pertanyaan. Kalau Bonar dan Ristek bisa jawab, penontonnya dipukul. Kenapa goblok? Sumpah, menodong pertanyaan ke penonton tuh udah gila loh sebenarnya. Aku cuma mau nonton di sini, kenapa aku penontonnya gini, ada yang punya pertanyaan gitu. Ayo yang mau maju silakan gitu. Ada yang maju gitu. Dan ada penonton dan pertanyaannya tidak bisa terjawab. Jadi penonton itu memukul Bonar dan Ristek. Waduh, udah lumayan ya mukulin orang Batak. Ya, gitu. lumayan. Agak sulit kita kan mau mukulin orang Batak. Takut kita. Kita coba apa gimmicknya. Kita bahas nilainya dulu aja deh. Nilainya gimana tuh? Terus saya pengen kita kan udah ngeliput 4 kali mas. Range saja ya kali. Iya, kalau yang saya tonton dulu kira-kira 3,8 lah, ada room to grow-nya lah. Karena dari sisi materi Bonar bisa tuh lebih baik lagi. Podcastnya lucu banget. Jadi secara whole package itu menghibur banget podcastnya. Yeah. Ristek juga ada tuh bagian yang seharusnya bisa lebih baik lagi, yakni memakinya. Jangan menghilangkan memakinya. Sumpah itu banyak orang yang kaget sih. Itu di komedi rutin yang ke
ketiga kalau nggak salah, atau yang keempat ya, yang terakhir saya tonton. Itu mereka berdua sebenarnya janjian loh untuk nggak ada yang mengumpat. Jadi Ristek tapi di panggung tetap mengeluarkan umpatannya kan. Terus Bonar naik. Tadi padahal kita janjian loh nggak ada umpatan. Terus Ristek di bawah panggung, masa sih? Jadi emang nggak pernah didengar kayaknya dari awal janjian itu. Tapi kita biarkan aja karena seniman ya kan. Iya udah bilang. Nilai kan cuma nilai. Gitu kan. Nggak akan apa-kenapa, nggak akan kenapa-kenapa juga gitu. Iya, betul. Tapi kita coba aja gimmicknya gimana tuh. Boleh sih. Boleh. Kita siapa duluan? Tebak-tebakan. Kalau misal nggak bisa jawab, dipukul apa gimana? Mas Indra. Ya udah kita lontarkan aja. Saya dulu aja. Okay. Kita pukulnya tangan aja, jangan di kepala. Iya, jangan di kepala. Kita masih buat nulis ya, ini betul. Kan. Otak kita. Lagian orang Jawa kan ya pelan-pelan aja. Ya kalau mukul pelan-pelan ya kan. Set. Ngomongin dari belakang. Kok keras banget tadi ya kan gitu. Kita ngempet ya kalau ngempet. Menahan. Tebak-tebakan. Saya punya tebak-tebakan nih. Apa, Mas? Menurut Anda Cing Abdel itu introvert atau extrovert? Extrovert lah. Introvert lah. Nah, dia itu nggak punya teman, punyanya temon. Saya gantian. Oke. Saya punya juga nih. Ayo. Ini pertanyaan internasional. Siapa imam besar Masjid Tokyo, Mas? Siapa? Doraemon, Pokemon, salah. Pikachu. Salah. Imam besar Masjid Tokyo adalah Bapak Dr. Andes Haji Memasite. Nah, salah. Yaudah, tulis keburan. Tapi tangan sakit ini, Mas. Ngetiknya gimana nih? Ya udah ngetik tangan satunya pakai tanganku aja. Oke, boleh. Ayo berdua. Siap. Gini. Oke, berdua. Tangan dua tapi dua orang. Hebat.